Kenapa Papa nggak angkat teleponnya ya? Padahal aku penasaran banget. Siapa yang taruh mobil di situ? Dan siapa yang mindahin mobilnya juga? Udahlah. Mungkin Bapak lagi sibuk. Tapi rumah ini harus segera direnovasi. Dicat ulang. Dan rumput-rumputnya juga ditinggi-tinggi. Pakai tukang mana ya? Coba aku tanya Mama. Siapa tahu Mama ada rekomendasi tukang. Akhirnya aku tinggal di kamar ini. 3 hari cukup dan aku rasa gak perlu ada yang tahu aku tinggal di kamar ini. Termasuk Lingga. Ternyata ini dari tadi silent. Oh, Lingga ngechat. Ada apa ya? Ma, ada rekomendasi tukang taman dan tukang cat nggak? Lingga perlu untuk membereskan rumah Kemuning Jaya. Ya Allah Lingga, gimana kalau kamu tahu di balik pembelian rumah itu ada hal yang sangat menyakitkan kamu. Ada Lingga, ini Mama akan kirim kontak mereka ya. Pak Idrus, mandor bangunan, dan Pak Saipul, tukang taman. Kamu hubungi saja mereka. Ya Allah. Aku bisa membayangkan betapa sakit dan hancurnya Lingga kalau sampai dia tahu kebenaran ini. Aduh, udah jam segini aja. Gue harus siap-siap dong ke acara ulang tahun teman gue. Untung aja gue inget kalau hari ini ada acara ulang tahunnya si Mary, teman hairstylist gue. Kan mau ke acara ini sama Mas Ari ya? Diinget gak ya? Coba deh gue chat. Sekalian minta dia untuk jemput gue lebih awal. Cemong, kamu gak lupa kan sore ini nemenin aku ke ulta temanku? 1/2 jam lagi jemput ya. Seger juga habis mandi. Tadi capek banget habis bantu ibu cuci panci gede-gede buat habis bikin nasi uduk. Tapi gue selalu seneng ngeliat ibu hitung duit dari hasil penjualan. Mukanya bahagia banget. Oh iya, gue lupa. Angel kan ngajakin gue ke ulta temannya di hotel. Saking sibuknya bantu ibu sampai kelupaan. Oke, Angel. Oke, untung udah mandi. Gue tinggal siap-siap pakai baju yang cakep biar nggak malu-maluin depan temen Angel. Kasian. Hari ini pasti capek banget. Lagi hamil, masih kerja. Tapi kalau aku larang pasti nggak mau. Kok kamu malah bangun? Maaf ya, masih gara-gara aku ya? Gak apa-apa kok.
Aku emang nungguin kamu di rumah. Terus karena nunggunya kelamaan aku jadi ketiduran. Gimana rumahnya? Ya gitu, rumahnya butuh renovasi banget lah. Pokoknya di mana-mana kotor, banyak sarang laba-labanya, catnya juga udah ngelupas. Yaudah nanti bisa diperbaikin. Ya, aku juga udah bilang sama Mama, minta rekomendasi tukang. Aku jadi gak sabar deh pengen lihat rumahnya. Nanti aja. Kalau rumahnya udah renovasi baru kamu sana ya. Soalnya di sana nggak bagus sekarang buat kamu sama baby pun. Oke. Akhirnya setelah 20 tahun lamanya, aku bisa nginjekin kaki lagi ke rumah itu. Itu rasanya seperti masuk ke mesin waktu. Aku jadi ingat semua yang pernah ayah dan ibu lakukan di sana bersama aku. Kamu senang? Senang banget. Aku sih nggak pernah kenal ya sama orang tua kamu. Tapi aku yakin banget pasti orang tua kamu, mereka sangat baik. Mereka sayang banget sama kamu. Dan kita terusin ya cita-cita orang tua kamu untuk tinggal di rumah itu. Oke? Tapi tadi ada yang aneh deh. Aku ngeliat ada jejak mobil di garasi rumah situ. Dan sepertinya itu baru aja dipindahin. Ya Tuhan. Jadi Mas Lingga sadar kalau sebelumnya ada mobil di sana. Aku udah coba telepon Papa buat nanya, tapi Papa nggak angkat telepon. Sebenarnya aku pengen cerita kalau aku lihat Papa mindahin mobil dari rumah itu. Tapi Mama kan tadi telepon nyuruh aku buat nggak ngomong dulu ke Mas Lingga. Jadi ya udahlah aku ikutin aja. Udah nggak usah dipikirin Mas. Semoga rumah itu jadi jodoh kita ya. Aku soalnya lihat juga kamu nggak sabar kayaknya pengen tinggal di sana lagi. Tapi Rin, kamu juga mau kan pindah ke sana? Ya maulah. Kemanapun kamu pergi, aku pasti ikutin kamu. Baby pun juga. Enggak. Gue nggak bisa hidup di penjara lagi. Gue harus membuktikan kalau gue nggak salah. Gue dijebak. Kenapa jadi gue yang ditangkap? Sementara pelaku aslinya masih berkeliaran. It's not fair. Perasaan aku nggak enak dari pagi. Semoga Emma nggak usir aku lagi deh. Kok ada mobil polisi sih? Kenapa ada mobil polisi ya? Ada apa sih tadi? Kok ada suara tembakan? Aduh, emangnya kamu nggak tahu? Tadi itu ada 2 polisi yang nyamar tangkap penjahat yang sembunyi di komplek kita ini. Waduh, serem banget dong. Masa komplek kita dijadikan sarang sembunyi penjahat? Mohon semuanya tenang ya. Sekarang udah aman kok. Alhamdulillah. Ya Allah. Permisi Pak. Iya, Neng. Saya mau tanya Pak. Iya, Neng. Tadi saya lihat ada mobil polisi keluar dari komplek ini. Ada apa ya Pak? Oh itu, Neng. Ada DPO yang sembunyi di salah satu rumah di komplek ini. DPO-nya sekarang udah ditangkap polisi. Rumah yang mana ya Pak? Itu yang Jalan Kuningan 8, nomor 3. Ya Tuhan, Emil ditangkap polisi. Kok bisa sih? Apa benar Anda yang telah membunuh almarhum Dudung di Taman Botani?
pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Tepatnya jam 7 malam lewat 15 menit. Enggak, Pak. Itu sama sekali nggak benar. Bukan saya pelakunya. Bukan saya yang membunuh Dudung. Saya punya kecurigaan kuat bahwa pelakunya itu adalah Cimot, temannya Dudung. Tapi ada yang melihat Anda di lokasi kejadian. Dan bukti sidik jari Anda ditemukan di senjata pembunuhnya. Saya yakin kalau saya dijebak, Pak. Dan saya juga yakin kalau yang menjebak saya itu adalah Cimot, temannya Dudung. Tolong jelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya. Oke. Saya akan ceritakan kronologisnya. Jadi begini, Pak. Pada siang hari, di hari itu saya menyetir mobil. Lalu nggak lama mata saya tiba-tiba buram. Pas mata saya buram itu saya nggak sengaja menabrak almarhum Dudung dan juga Cimot. Lalu saya turun dari mobil, saya samperin mereka. Mereka menuduh saya sengaja menabrak mereka. Terus mereka meminta uang ganti rugi ke saya. Ya, saya pun kasih solusi ke mereka. Saya bilang ya sudah, saya akan membayarannya. Tapi saya bilang saya transfer aja. Mereka nggak mau dan mereka minta saya membawa uang cash di malam hari jam 7 di Taman Botani untuk memberikan uangnya langsung ke mereka. Pas saya langsung sampai di malam harinya, saya langsung ketemu sama Dudung seorang diri tanpa Cimot di sana. Kenapa Anda menuduh saudara Cimot telah membunuh almarhum Dudung? Sementara malam itu Anda hanya bertemu dengan almarhum Dudung. Oke, nih saya lanjutin ceritanya tadi ya. Jadi, setelah saya sampai ke sana malam itu, saya menyerahkan uangnya ke Dudung, almarhum Dudung. Lalu nggak lama kemudian, kepala saya dipukul di bagian belakang. Saya pun pingsan waktu itu juga. Pas saya tersadar dari pingsan saya melihat almarhum Dudung di samping saya sudah meninggal dunia dan berlumuran darah. Dan saya melihat di tangan saya itu sudah memegang obeng yang berlumuran darah. Saya benar-benar punya kecurigaan yang kuat terhadap Cimot. Kalau dia yang sudah ngeplanting semua itu. Dia sudah menaruh obeng itu di tangan saya. Dan dia juga lah yang sudah membunuh Dudung di malam hari itu juga. Apa buktinya kalau saudara Cimot telah membunuh almarhum Dudung? Sampai saat ini, saya belum menemukan bukti apapun juga. Cuman, saya punya keyakinan yang kuat, Pak. Kalau Cimot lah pelakunya, bahwa dia juga lah yang membunuh Dudung. Apa alibi Anda malam itu? Saya sama sekali nggak punya alibi apapun, Pak. Karena seperti cerita saya tadi, setelah kepala saya dipukul sampai saya pingsan, dan pas saya sadar, saya nggak tahu apapun yang terjadi, Pak. Kalau Anda tidak merasa bersalah, kenapa Anda sampai kabur dan tidak kooperatif selama ini? Jadi, saya penasaran dengan pelaku sebenarnya. Karena saya sangat meyakini bukan saya pelakunya. Makanya saya coba untuk mencari tahu sendiri siapa pelaku sebenarnya. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan bukti kuat apapun. Baik, pernyataan Anda kami sudah catat. Tapi sementara ini Anda kami tahan sampai penyelidikan selesai. Pak, saya mohon, Pak. Tolong jangan tahan saya dulu, Pak. Bukan saya pelakunya. Beneran, Pak. Anda bisa dibebaskan kalau Anda tidak terbukti bersalah.